Kalau prerenal itu misalnya, jadi gini, ginjal itu kan dia menyaring darah kita, cairan dalam tubuh kita, di mana yang bagus itu disimpan, zat-zat yang masih berguna, sementara zat-zat sampahnya dibuang. Nah, itu yang berupa kencing. Nah, yang disaring itu apa? Darah yang mengalir dalam tubuh kita. Nah, pada kondisi tertentu di mana misalnya dehidrasi, kurang cairan, ya, atau shock, tekanan darah turun, otomatis yang disaring oleh ginjal kan berkurang. Itulah yang menyebabkan lah apa yang disaring kalau cairannya aja nggak ada. Nah, biasanya pada pasien dehidrasi itu dehidrasi yang berat apalagi ya. Jadi cairannya kurang, apalagi yang teralir ke ginjal juga kurang, nggak ada jadinya yang disaring, nggak ada produk yang dihasilkan. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Senang sekali bisa menyapa sahabat Indrayana di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang anuria bersama dengan dokter spesialis urologi bersama Dr. Rati. Apa sih anuria ini? Anuria adalah kondisi yang umum dialami penyakit ginjal, namun ada banyak penyakit lain yang meningkatkan resiko untuk anuria ini. Nah, anuria adalah penyakit yang bila tidak diobati dengan segera akan mengancam nyawa Anda. Nah, kita akan bahas tuntas bersama dengan Dr. Rati. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa memang kita bahas topik yang sangat menarik. Seperti yang lagi hangat di sosial media tentang anuria, banyak remaja ataupun dewasa sekarang yang mengalaminya. Apakah penyebabnya? Kita langsung pada narasumbernya, Dr. Rati. Halo dok, apa kabar dok? Halo, baik. Terima kasih. Luar biasa. Kali ini kita datang lagi untuk mengedukasi sahabat Indrayana di podcast kali ini. Dok, tema kali ini saya sih nggak pernah denger ya dok ya. Apakah cuma karena bahasa medis atau enggak, tapi banyak yang mengalami, yaitu anuria. Sebenarnya anuria ini apa sih dok? Oh, lagi banyak ya? Iya dok. Soalnya banyak di TikTok, di Twitter ya. Sulit kencing, nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing. Oke, kita harus samakan persepsi dulu nih. Anuria. Kalau anuria itu adalah kondisi di mana tubuh tidak bisa menghasilkan kencing, tidak bisa menghasilkan urin. Tidak bisa menghasilkan urin atau kencing ya dok ya? Iya, jadi kan ginjal tuh tugasnya, organ kita yang menghasilkan kencing. Nah, tapi ini ada beberapa sebab di mana ginjal itu dia tidak bisa mengeluarkan kencing. Itu anuria. Anuria. Beda lagi kan, itu berarti tidak menghasilkan. Tapi ada kondisi juga di mana ginjalnya bisa menghasilkan kencing. Kencing yang dihasilkan diproduksi jumlahnya normal. Kemudian terkumpul di kandung kencing, tapi tidak bisa keluar. Nah, itu istilahnya retensi urin. Berarti ada penyumbatan. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi tidak bisa kencing dengan tidak produksi kencing, nah itu beda. Tapi kita bahas anuria ya ini. Berarti memang kalau bahas kali ini kan anuria dong. Berarti memang sahabat Indrayana sebelum bilang saya menderita anuria, jangan. Tunggu dulu. Harus memang konsultasi ke dokter urologi dulu ya dok ya. Untuk memastikan apakah itu anuria atau retensi urin yang seperti dokter Rati jelaskan. Nah dok, kalau kita bahas tentang anuria ini dok, tadi dokter udah jelaskan bahwa memang tubuh kita atau ginjal tidak bisa menghasilkan urin. Nah penyebabnya apa sih dok sampai tubuh kita atau ginjal tadi tidak bisa menghasilkan urin? Oke, ada beberapa macam penyebab ya. Kalau secara garis besar bisa kita bagi dari penyebab prerenal ya, atau faktor-faktor sebelum ginjal, faktor di renalnya atau faktor ginjal itu sendiri, dan faktor postrenal. Kalau prerenal itu misalnya, jadi gini, ginjal itu kan dia menyaring darah kita, cairan dalam tubuh kita, di mana yang bagus itu disimpan, zat-zat yang masih berguna, sementara zat-zat sampahnya dibuang. Nah, itu yang berupa kencing. Nah, yang disaring itu apa? Darah yang mengalir dalam tubuh kita. Nah, pada kondisi tertentu di mana misalnya dehidrasi, kurang cairan, ya, atau shock, tekanan darah turun, otomatis yang disaring oleh ginjal kan berkurang. Itulah yang menyebabkan lah apa yang disaring kalau
cairannya aja nggak ada. Nah, biasanya pada pasien dehidrasi itu dehidrasi yang berat apalagi ya. Jadi cairannya kurang, apalagi yang teralir ke ginjal juga kurang, nggak ada jadinya yang disaring, nggak ada produk yang dihasilkan. Misalnya itu terjadi pada kondisi dehidrasi. Kemudian kalau dari faktor ginjalnya sendiri, nah ginjal sebagai pabriknya yang menghasilkan ya berarti ada masalah di ginjalnya. Ada masalah di ginjal. Entah ada penyakit, ya biasanya sih pada ya bisa kita bilang sudah mengalami gagal ginjal. Gagal ginjalnya ada dua macam, ada gagal ginjal yang akut yang terjadi tiba-tiba, ya, atau yang kronis. Jadi dia sifatnya bertahap, progresif sampai akhirnya mandek tuh ginjalnya, nggak menghasilkan urin. Nah, penyebabnya gagal ginjal ini apa? Macam-macam. Macam-macam ya dok ya? Ya, seperti kencing manis, larinya kan kalau dia sudah kronis larinya ke gagal ginjal. Tekanan darah tinggi, ya bisa komplikasi ke ginjal. Atau mungkin terjadi keracunan ginjal akibat zat-zat tertentu, ya, atau makanan tertentu bisa aja terjadi keracunan, situ merusak ginjalnya tidak bisa fungsi dengan baik. Nah, kemudian ada faktor lain yaitu faktor postrenal. Ginjalnya dia bisa menghasilkan urin, tetapi ternyata ginjalnya tersumbat. Nah, ini yang berkaitan dengan urologi. Ginjal kita ada dua, kemudian ada saluran ureter. Misalnya nih pada kondisi di mana ureternya dua-duanya sama-sama tersumbat oleh batu. Nah, nggak turun kan urinnya. Nah, itu bisa menimbulkan anuri. Berarti memang sahabat Indrayana di rumah bahwa memang penyebab dari anuri ini banyak banget ya dok ya, faktor-faktor penyebabnya. Nah, tanda gejalanya pasti sudah tidak keluar kencing ya dok ya. Selain itu apa kira-kira yang dialami seorang pasien atau seorang sahabat Indrayana yang mengalami, kira-kira apa tanda gejala khasnya selain itu dok? Iya, kalau anuri itu gini, tergantung derajatnya. Dia sudah begini, tergantung penyebabnya juga ya, kemudian derajatnya dia sudah sampai mana dan penyakit penyertanya ya. Tapi yang jelas ya produksi urin berkurang ya. Di bawah 400 cc per hari untuk orang dewasa itu udah kita harus awas dulu, kok kencingku udah berkurang nih ya. Itu kondisi oliguri atau kencingnya kurang dari normalnya. Apalagi kalau sampai dalam 24 jam nggak di bawah 100 cc atau malah nggak keluar sama sekali. Loh, ini ada apa? Nah, itu kalau anuri. Tapi kalau retensi atau nggak keluar tidak bisa mengeluarkan kencing, bedanya adalah di sini di kantong kemih terasa penuh. Ya, cuman dikeluarin sampai gede sampai apa? Nggak bisa keluar. Bedanya di situ. Disertain juga gejala lainnya misalnya karena dehidrasi ya. Dehidrasi itu pasti kan lemes ya, kemudian matanya cowong, terus kemudian tensinya turun ya, jadi tergantung juga penyakit penyerta lainnya. Tapi harus diwaspadai kalau produksi kencingnya berkurang, ya itulah gejalanya pasti. Gejalanya tadi yang paling utama ya itu ya dok ya. Yang berikutnya adalah yang sering jadi salah kaprah adalah suka mendeteksi diri sendiri dok, mendiagnosa diri sendiri. Nah pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan pada saat konsultasi dokter lakukan kepada pasiennya untuk memastikan apakah dia anuria atau tidak? Biasanya pemeriksaan apa dok? Bisa di-share nggak dok? Ya tentunya kita pastikan dulu produksi urinnya bagaimana. Terus karena ini berkaitan dengan ginjal ya kita harus pemeriksaan tambahan yang dilakukan ya biasa kita periksa darah untuk kita tahu status fungsi ginjalnya bagaimana ya, sambil sebelumnya pastinya kita cek nih tanda vitalnya, pasti tensi nadi segala macam, dan kira-kira yang jadi penyebabnya itu apa. Ya. Nah sahabat Indrayana udah tahu ya bahwa memang kita harus konsultasi dulu ya dok ya, karena banyak nih sahabat Indrayana di rumah, saya penyakit ini sudah menanyakan, membuat diri sendiri diagnosanya. Nah mungkin perlu juga edukasi sahabat Indrayana untuk lebih aware terhadap diri sendiri seperti dokter Ratih bilang tadi. Nah berikutnya ada pengobatan dok, pengobatan mungkin secara umum ya dok, bisa dokter share nggak? Ya, kalau pengobatan ya balik lagi ke penyebabnya apa. Kalau karena dehidrasi, kurang cairan, karena shock hipovolemik, ya tentunya harus diganti cairan ya. Karena kalau cairannya tidak diganti ya tubuh kita kekurangan cairan ya dampaknya banyak ya, selain anuri tadi itu ya. Kemudian kalau gagal ginjal ya balik lagi juga ke penyebabnya tadi, diabetes, darah tinggi, harus pengobatan. Tapi kalau sudah gagal ginjal tentunya ada kriteria tertentu di mana kita harus lakukan tindakan cuci darah misalnya. Jadi cuci darah itu yang berfungsi untuk menggantikan ginjalnya di saat ginjal mogok bekerja ya. Terus kemudian kalau ada batu misalnya yang menyumbat dua-duanya ya diatasin dong, batunya harus dihilangkan biar tidak menyumbat. Balik lagi ke penyebab.
Yang berikutnya mungkin yang sering ditanya adalah tips untuk mencegah supaya tidak terkena anuria, Dok. Silahkan, Dok. Ya, tentunya gaya hidup sehat ya. Kita harus punya perhatian lebih terhadap diri sendiri ya. Tentunya minum yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Kemudian jaga kesehatan ginjal dengan makan makanan yang bergizi, minum yang cukup, jangan sampai punya kencing manis, darah tinggi ya. Jangan sampai juga terkena batu ya. Intinya pola hidup sehat. Oke. Terakhir, Dok. Statement dokter, apakah anuria ini berbahaya atau tidak? Silahkan. Anuria ya tentunya adalah kondisi yang harus sangat diwaspadai. Kalau kita nggak bisa mengeluarkan kencing, berarti ada sesuatu dengan ginjal kita. Ya ini kondisi yang berbahaya dan perlu penanganan segera ya. Karena bukan hanya kita nggak sekedar mengeluarkan kencing, tapi zat-zat lain, tanda kutip racun-racun lain yang mestinya keluar bersama kencing jadinya menumpuk dan itu tentu berbahaya. Jadi harus waspada dan harus segera ditangani. Oke, waspada dan segera ditangani begitu ya dokter ya. Oke, terima kasih dokter atas hari ini kita membahas tuntas yaitu anuria pada podcast kali ini. Semoga sahabat Indrayana di rumah bisa menjadi lebih aware terhadap kesehatan di bidang urologi tentunya dan juga bisa menjadi patokan untuk lebih hidup sehat ke depannya. Thank you dok. Sama-sama. Kita jumpa lagi mungkin di podcast berikutnya untuk sahabat Indrayana di rumah. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.